Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Bait, yaitu Bapak Ibrahim beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari, wabil khusus jamaah perguruan tarekat hak Naksabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan dan perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini, tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya kita selalu memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari yang penuh dengan rahmat dan berkahnya ini kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan naungan rahmat, hidayah, ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, pada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, di mana di dalam Al-Quran Allah menegaskan, Fa'ija sa'alaka ibadi anni fa'inni karim ujibud da'watad da'in iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsudun, kata Allah. Dalam firman Allah ini Allah menegaskan, hai Muhammad, kata Allah, ya Allah menegaskan kepada Muhammad, apabila ada di antara kamu bertanya tentang aku, bertanya tentang Allah, katakanlah bahwa Allah itu sangat dekat. Dan Allah akan mengabulkan semua permintaan-permintaan kalau dia benar-benar memohon dan meminta. Tapi ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Pertama, kau harus ikuti perintah Allah. Ya. Ingat, itu perintah Allah. Artinya apa nih? Jangan sekali-kali kamu mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Karena kalau orang mengerjakan sesuatu yang tak sesuai dengan perintah, itulah yang sia-sia. Paham tak kira-kira perintah nih? Aturan main di dalam kita beribadah. Karena ibadah ini harus ada balasannya, ya. Fazkuruni azkurukum. Kalau kau ingat aku ingat kepadamu. Berbalas kan? Terus apa? As-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Apabila kau benar salatmu, tegak nama Allah di dalam dirimu, ya, terhubung batinmu kepada Allah, kau dirikan salat, secara otomatis berbalas, tercegah perbuatan keji dan mungkar. Kan berbalas tuh. Kalau kau berdoa, doamu berbalas. Nah, ya kan? Artinya apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan didengar oleh yang mengabulkan, memberi doa itu. Itu nama perbuatan ibadah yang sesuai dengan perintah. Apa syaratnya dulu nih? Supaya dia sesuai dengan jalur yang diperintahkan oleh Allah.
Dia harus ikuti contoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah mengajarkan kepada baginda Nabi. Itulah yang harus kita ikuti. Kalau kita keluar dari jalur itu, kau mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Pertama apa? Pertama kau harus dapat dulu kitab Allah. Itu ya. Itu wajib. Kalau kitab Allah tidak kau dapatkan, kau tak punya alat untuk beribadah kepada Allah. Kau belum Islam, kau belum beriman, apalagi kau menjadi orang-orang yang bertakwa. Kau tiga ini tidak ada pada kamu, wajib kau akan matinya su'ul khatimah. Kenapa? Dengan kitab itulah mengeluarkan manusia dari gelap menuju cahaya. Yang dulunya kau sesat, yang dulunya kau bodoh, dengan ditanamkan nur iman dan nur kitab itu ke dalam dada kau, kau bisa beribadah kepada Allah. Itulah aturan main yang harus kita ikuti. Tak boleh tidak. Kalau ada orang beribadah, katanya mau menyembah Allah, melaksanakan perintah Allah, tapi tidak ditanamkan kitab Allah ke dalam dadanya, nol ibadahnya. Wajib nol. Kita saja ya Bapak Ibu, di alam dunia ini, jangan kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, tempatnya di Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Di ujung Lauhil Mahfuz di sana Tuhan. Ada langit lapisan-lapisan yang harus kita lewati. Ini ke Tuhan ya. Untuk kita alam dunia saja ini, kita mau masuk ke suatu alam yang berbeda, kita harus ada alat. Yang harus kita pikirkan dengan benar ya. Jangan kenapa ilmu dianggap main-main, dianggap enteng. Karena tak paham tadi itu, tak paham, bingung, tak mau bertanya. Coba, kita mau nyelam ke dasar laut. Laut ini 100 meter. Ataupun 500 meter. Bisa enggak kita dengan badan-badan telanjang seperti ini? Kenapa? Karena enggak bisa. Sana sudah alamnya alam laut. Mau enggak mau kita harus mencari alat. Apa alatnya? Itu alat penyelam yang dipakai orang tuh. Dia apa? Memakai oksigen di belakangnya. Dikasih baju menyelam. Semua apa? Supaya enggak kedinginan. Ditutup telinga. Kalau makin dalam itu air, tekanannya ini makin kuat. Ini bisa gendang telinga kita bisa pecah. Ini di dunia masih ya. Kita jangan bicara Tuhan dulu. Di dunia saja, kalau kita mau menyelam ke dasar laut yang dalam, kita harus menggunakan alat. Wajib kau tak gunakan alat, siap kau mati di sana. Betul enggak? Enggak percaya boleh nyelam. Jangankan 100 meter, 2-30 meter ya kau nyelam, kau tidak pakai alat. Habis kita. Ke astronot. Mau kemana tuh? Ke bulan. Kemana kan? Pasti menggunakan alat. Diberi lagi pel yang tahan untuk 1 bulan. Mana mau makan nasi melayang? Nasi ke sini, mulut ke sini. Mana? Di dalam sana bergerak dia. Karena ruang hampa udara. Berbeda lagi suasana. Berbeda lagi pakaiannya. Kalau kau tak gunakan alat itu, habis kamu di sana. Kan artinya ini untuk renungan buat kita. Beribadah kepada Allah, ikuti perintah Allah. Karena Allah yang tahu jalan untuk menuju Tuhan. Siapa yang tahu nih, yang tahu jalan menuju Tuhan? Siapa yang tahu alamat Tuhan nih? Bisakah kita nih tahu alamat Tuhan nih, kalau tak ada yang menunjukkannya? Carilah seorang wali yang mursi. Ya. Artinya apa? Wali yang mursida, seorang guru, pembimbing, guru penunjuk jalan, guru yang membawa alamat Tuhan. Nah, inilah kita supaya paham gitu. Guru yang membawa alamat Tuhan ini, gurunya nih sudah tahu jalan untuk menuju tuh. Kenapa? Dia diberi amanah.
Ini bukan pilihan dia, bukan kemauan dia ya. Ini nur yang memilih dia. Kalau kita memilih, salah bisa membawa orang sesat. Kenapa? Karena bukan pilihan nur. Kalau nur yang memilih, rahasia diri yang memilih, berarti dia utusan di alam dunia. Kalau dia utusan rahasia, utusan nur di alam dunia, artinya apa? Dialah wujud nur di alam dunia. Paham tak? Maka sifat 20 diawali dengan wujud. Kalau dia wujud, berarti dia bernama. Kalau dia bernama, dia bisa dilihat. Wujud ada, nyata adanya. Ingat, Presiden dan Jokowi dua sebutan tapi berbeda. Presiden tidak pernah mati. Tapi orang yang mendapat gelar presiden akan meninggal. Betul tak? Gus Dur meninggal tak? Presidennya mati tak? Soekarno meninggal tak? Presidennya meninggal tak? Presiden tidak pernah meninggal. Tapi orang yang membawa gelar presiden akan meninggal. Ketika presiden menempati jasmani, ya, satu kesatuan. Sifat-sifat presiden itu nyata di Jokowi, nyata di Soeharto, nyata di Soekarno, nyata di Gus. Tapi presiden Jokowi ya Ketika Jokowi tidak menjadi presiden, berarti Jokowi menjadi orang biasa. Harus pandai membedakan. Jangan kita katakan wujud Allah itu, guru itu Allah. Jangan salah. Karena guru membawa alamat ke Tuhan. Guru yang tahu untuk menunjukkan kita ke Tuhan. Prosedur ini harus kita ikuti. Karena tidak mungkin kau bisa ditanamkan nur iman itu. Karena Nabi sudah meninggal. Nabi sudah wafat. Apa perintahnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum. Telah datang kepada kamu, hai semua ini. Ya, rasul dari golonganmu sendiri. Nabi sudah meninggal di zaman sekarang nih, ada pembawa gelombang. Itu namanya apa tuh? Al-ulama warasatul anbiya. Ini kita ulang-ulang ya supaya paham. Karena untuk menyatukan gelombang kamu dan gelombang gurumu, kalau ini tak kau satukan, kau tak bisa menembus alam roh. Tak bisa. Alam roh itu hanya fiktif. Alam roh itu hanya hayalan. Karena kalau kau tak ketemu nur, kau tak akan pernah ketemu Tuhan. Kalau kau tak sampai ke alam nur, Tuhan itu tak ada. Bagaimana kau nak ke Tuhan? Tuhan itu nyata di cahaya. Tak dapat cahaya Tuhan, tak dapat Tuhan. Tak dapat sinar, tak dapat matahari. Kau harus mencari sinar matahari dulu, baru kau ketemu matahari. Betul enggak tuh? Siapa yang membawa sinarnya ini? Siapa yang membawa cahaya ini? Siapa yang membawa nur di alam dunia ini? Kau itu tak kau temukan. Kau tak kau cari dia itu, tak kau hadapkan wajahmu kepadanya. Belajar kau dengan dia, ambil alamat Tuhan itu dengan dia. Baru kau bisa ketemu Tuhan. Ini prinsip ya, ini jangan main-main ini. Kalau kau sudah mengakui dia itu membawa alamat untuk menuju Tuhan, satukan gelombangmu dengan gelombangnya. Satukan frekuensimu dengan frekuensinya. Ikuti kemauan seorang guru. Karena guru ini tidak mungkin dia mengajarkan kita, menyesatkan kita, tidak ada. Cuman karena murid ini kadang-kadang salah menilai seorang guru. Guru itu kan ngomong apa adanya, belak-belakan. Ya. Nah, karena apa? Kebenaran datang dari Allah. Jangan kau termasuk orang ragu-ragu. Cuman kita harus melihat juga siapa lawan bicara kita. Mentang-mentang kebenaran nih, ini orang pemabuk. Kau nih minum nih, haram nih, neraka tempat kau, bab kata. Kita ditampar, harus bijaksana. Kebenaran itu harus disampaikan. Macam ini,
Kalau kita tak sampaikan perintah Allah yang sebenar-benarnya harus kita lakukan apa? Ditanamkan dulu. Kau tak akan pernah beriman. Kau tak akan pernah menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya Islam kafah itu. Kau tidak ditunjukkan dulu nur di dalam kalbu kau itu. Karena jangan sampai kalbu ini mati. Nah, ini mayit. Kalbun mayit namanya. Kalbun yang mati. Harusnya jadi kalbun salim. Kalbu yang selamat. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallahu bikalbin salim. Pada saat itu, ya, mulut kamu tidak bisa berkata apa, tidak bisa berbuat apa, kecuali orang yang menghadap Allah, ya, dengan hati yang suci, yang salim. Hati yang salim ini, hati yang selamat ini, dia harus ditunjukkan dulu satu huruf di dalam jiwanya itu. Aktif dia 24 jam. Itulah yang dikatakan orang-orang yang mendirikan salat berkekalan 24 jam. Itu harus ditanamkan dulu nur itu ke dalam kalbu. Ini kata dalam firman Allah tadi, ya, kita mengupas firman Allah secara mendalam. Kerjakan perintah Allah. Sekarang kita cari perintah Allah ini yang mana yang sebenar-benarnya. Banyak orang mengerjakan tapi sia-sia. Banyak ini. Kalau ditunjukkan banyak orang yang sia-sia itu. Kalau kau bukakan dinding hijab itu, sebenarnya fisik dia tuh bukan manusia yang ibadah itu. Nah, cuman kita tidak mau ngomong. Dia mengerjakan salat Allahu Akbar tapi muka kerak. Ada enggak tuh? Bisa enggak melihat tuh? Tak bisa. Itu kalau Allah meredai kita. Dia salat tapi muka macam ini yang dikatakan. Yang dikatakan syarat salat itu harus manusia yang Islam beriman. Nah, inilah syaratnya. Harus ditanamkan nur iman itu ke dalam kitab, ke dalam batin kau dan nur kitab itu. Kedua, setelah itu tertanam ke dalam kamu, ini proses untuk ibadah, ya. Kedua, suci batinmu. Dengan ditanamkan nur kitab Allah itu, kau mengerti istinja batin. Nah, dulu kau tahu hanya membersihkan dubul dan dubur. Tahu enggak? 2 lubang itu kita bersihkan. Itu masih jasad, itu masih jahir, itu istinja jahir namanya. Cara membersihkan istinja batin karena gini, kenapa batin harus dibersihkan? Batin ini kita tidak tahu kapan dia menghadap Tuhan. Kapan dia akan kembali kepada Tuhan. Karena tidak ada sampai saat ini orang tahu detik berapa, jam ke berapa, hari apa, menit ke berapa dia itu kembali ke Tuhan. Maka karena kita tidak tahu, jiwa harus dalam keadaan suci. Bagaimana membersihkan jiwa itu kalau ilmu tak ada? Bagaimana membersihkan jiwa kalau nur iman dan nur kitab itu tidak tertanam ke dalam kalbumu? Contoh Nabi, setelah dia mendapatkan kitab Allah, wahyu pertama itu kitabullah, inilah yang diwariskan Nabi, kata Nabi. Taraktu fikum amraini ma antamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatar rasul. Aku tak pernah mewariskan tulisan itu, tak pernah. Ini kita belak-belakan. Tulisan itu untuk alam dunia, untuk bacaan. Yang diwariskan itu, yang kau bawa setiap hari kemana-mana itu. Ingatlah itu dalam keadaan kau duduk, berdiri, berbaring, makan, berjalan. Itu yang kau wariskan, kitabullah. Itu yang ku dapatkan ketika aku bertafakur 2,5 tahun di Gua Hira. Itu yang didapatkan Nabi. Masuk tertanam nur itu ke dalam Nabi bergegar begini. Iqra, iqra, iqra. Apa yang mau dibaca barang tak ada tuh tulisan, tak ada sebutan. Tapi dimasukkan ke dalam kalbu. Ala qalbika litakunanna minal muntarin. Diam Muhammad, kip ya Muhammad. Ana rabbaka yusalli. Diam kau ya Muhammad, diri aku yang memuji aku, bukan kau ya Muhammad. Kau diam, ikra kitabaka, baca kitab itu. Baru Muhammad paham, ma ana bigari, aku tak pandai baca. Artinya apa? Kalau pikiran kamu masih terpenjara, ya, hati kamu masih terpenjara, kau tak akan bisa melepaskan ikatan-ikatan itu.
Kau tak akan bisa keluar daripada alam dunia ini. Kau terkungkung di alam dunia ini. Ibadah hanya di alam dunia. Jasad kau di sini, roh kau di sini. Harusnya kita hidup dua. Jasad kau di mana? Di dunia, rohani kau inilah yang dikatakan ibadah kafah. Jasad horizontal, ya, rohani vertikal. Jasad di alam dunia, rohani mi'rab, menembus lapisan sampai menuju ke titik yang dikatakan lauhil baitul makmur. Itulah makmur kau berada di dalam sana itu. Tapi ini tidak bisa, syaratnya kau harus punya kemauan, kesungguhan, berjuang, mengorbankan pikiran, waktu, tenaga kau. Tidak bisa kau dapat ilmu diam-diam saja, sulit. Kau harus banyak berbagi. Ya. Jadi apa syaratnya pertama tadi? Ditanamkan nur kitab. Kedua, baru batin kau tersucikan oleh kitabullah itu. Karena dia mengeluarkan manusia dari gelap menuju cahaya. Jadi suci ini pengertiannya bukan pakai air. Ya. Ingat ya, kesucian ini nurun ala nurin. Suci mensucikan di luar jasmani, di dalam roha. Luar dan dalam. Suci awal, suci akhir kita. Suci jahir kita, suci batin kita. Baru kau bisa ibadah. Baru kau bisa sembahyang 24 sembahyang itu tadi itu Johor, Asar, Maghrib bisa. Kalau ini tidak ada, sembahyang kau itu sia-sia. Kenapa? Tak pernah kau salat bersama malaikat, tak pernah kau salat bersama wali-wali Allah, tak pernah kau salat bersama nabi-nabi Allah. Kenapa? Kau tidak ada dua itu. Sekarang kan kita ini udah banyak dibodohkan ini. Kenapa? Karena ketidakpahaman. Ya, bukan Al-Quran itu tak boleh dihafal, bukan. Boleh bacaan. Dia bukan dihafal. Nanti dia membimbing kita. Al-Quran itulah hudan linnas. Maksudnya nur itu yang ditanamkan satu huruf dalam jiwa, itulah hudan linnas, petunjuk buat manusia. Manusia itu bisa ngomong, bisa bicara. Kenapa? Karena ada yang bimbing kan kita katakan kita la haula wala. Yang di dalam quwata illa billah. Kok di luar ini mau jadi kuat juga? Yang di dalam ini bingung. Yang mana yang kuat? Kau merasa kuat. Udahlah iblis lah nguatkan kau. Tapi kalau kau la haula wala, jangan akui bahwa kita yang pandai, kita yang hebat, kita yang kuat, kita yang kaya, kita. Jangan. Kalau itu masih ada, itulah yang dikatakan orang beriman itu penjara. Ya. Penjaranya di alam dunia, penjara. Penjara untuk orang yang keluarlah kamu dari kerengkeng itu. Jangan ada pengakuan, jangan ada kita merasa pandai, hebat, pintar. Kau tak akan dibimbing oleh diri batin kau itu. Karena yang itu harus kuat, yang di dalam harus lemah, la haula wala. Rasakan bahwa kau ini benar-benar bodoh, tak ada kekuatan. Jangan ada sedikit pun rasa baru di dalam tu mau mengajarkan. Kalau dia sudah mengajar, kau pasti akan selamat. Kau akan berjalan dengan bimbingan Allah. Itu yang dikatakan berjalan dengan bismillah. Kau nak keluar rumah, kata orang dulu, bismillah dulu. Nak makan, bismillah. Nak tidur, bismillah. Nak tak tuntung, kata kan? Bismillah. Maksudnya bismillah itu bukan bacaan sebenar-benarnya. Tapi bukan tak boleh dibaca, boleh. Tapi kenalkan dulu bismillah yang sesungguhnya. Bismillah itu beserta dengan milik Allah. Wasjud waqtarib. Bismillah. Besertalah kau dengan milik Allah itu. Apa milik Allah itu? Itu yang ditanamkan, yang ditunjukkan oleh seorang guru, mursyid, walaupun di sini badal, pengganti mursyid. Itu yang ketika kau nerima itu, ya ingat itu. Sampai kau sakaratul maut, jangan lupakan bunyian itu yang kau terima itu di saat sir itu.
Jangan kau lupakan. Itu akan datang nanti. Ketika kau udah mau menghadap Tuhan, kau akan ketemu dengan bunyi itu tadi. Itu jangan kau lupa. Itu kalau kau tinggalkan jalan yang sesungguhnya ini, ya hak ini, kalau kau ragukan ini, betul-betul kau kafir di mata Allah. Benar-benar kafir di mata Allah. Kenapa? Udah ditunjukkan alamat Tuhan, masih ragu. Dia nak mencari Tuhan, nak beribadah kepada Tuhan. Supaya amal ibadah ini diterima oleh Tuhan. Tapi ditunjukkan alamat ke Tuhan, dia ragu. Betul tak dia jadi orang kafir, benar-benar kafir itu di mata Allah. Berbahaya, maka pikir-pikir dulu nak nerima ilmu ini. Kalau bisa jangan spontan dengar orang, wah ini mantap ini, kau dapat ini langsung masuk surga mati ini. Promosi-promosi seperti ini tak akan kita bisa dapatkan kalau kita tidak sungguh makrifat itu bukan diberi cuma-cuma. Kau dapat dah makrifat kau ni, dah mati selamat. Bukan, makrifat itu buah hasil dari karena agama ini mutlak apa? Perjuangan. Agama itu bukan hanya sekedar pemahaman-pemahaman, dak. Agama itu ditanamkan nur iman, nur kitab, berjuang, udah itu saja. Kalau itu dua kau sudah lakukan, udah, kau semua dalam bimbingan Allah. Allah sudah membeli kau, tahu enggak itu? Allah sudah beli kau itu, sudah tergadai kau itu. Bukan lagi diri kau yang kau rasakan kau itu bukan kau lagi sudah. Kalau kau dua kau kerjakan setelah ditanamkan nur kitab, laksanakan perintah Allah. Jangan banyak tanya, jangan banyak komentar. Kalau betul ini kau laksanakan, kau yakin diri rahasiamu akan membimbing kau. Kau ketemu guru kamu yang sebenar-benarnya guru. Guru sejatimu. Guru itu ada pada dirimu. Tapi kau tak akan pernah ketemu dengan guru sejati kalau kau tidak ketemu dengan wali yang mursyida. Guru yang membawa alamat itu. Guru yang membawa alamat itulah wujudnya di alam dunia. Hadapkan wajahmu ke wajahnya. Inilah yang dimaksudkan, bukan dibaca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu. Carilah guru, maksudnya begitu. Mana kau nak menghadapkan wajah ini ke wajah Tuhan? Bisa tak? Tuhan tu bukan manusia. Tak bisa pakai wajah ini. Paham tak tu? Jangan sampai otak kita ini sulit memahami agama itu karena apa? Itu tadi itu. Kita terlalu banyak tidak bisa mengontrol pikiran kita sehingga semua berjalan dengan kemauan hati nafsu dia itu, bukan berjalan dengan perintah Allah. Jadi ya syarat untuk perintah Allah tadi ya, pertama ditanamkan nur iman, nanti batinnya disucikan seperti Nabi dibelah dadanya, disucikan, baru Nabi melaksanakan perintah syariat, baru Nabi di Isra Mi'rajkan. Bukan Isra Mi'raj dulu baru mencari kitab Allah, bukan. Terbalik tu. Ini salat ni aku bisa Mi'raj aku ni, tak bisa kau tidak ditanamkan dulu. Karena persyaratannya seperti itu. Baru Nabi melaksanakan syariat setelah ditanamkan nur iman, dada Nabi dibelah, disucikan, dibersihkan. Baru Nabi mengerjakan syariat, baru syariat yang Nabi kerjakan ini, yang jasad ini di alam dunia, rohani masuk ke alam akhirat. Apa alam akhirat itu? Alam roh. Itu alam akhirat. Menembus dia lapisan. Itulah bawa ibadah yang sebenar-benar ibadah. Kau jalan di tempat bukan ibadah. Tak akan kau dapatkan, kau benar-benar memahami, kau tidak kau sungguh-sungguh belajar ilmu ini, kau tak akan pernah ketemu. Hanya sekedar akhirat itu hanya sekedar angan-angan. Fiktif akhirat itu. Tidak ada akhirat itu. Kalau kau ibadah di alam dunia. Kenapa? Kau masih terkurung oleh pikiranmu. Semua kau cerna dengan pikiran. Akhirat tak bisa pakai ini ya. Coba pikirkan tuh. Dunia ini untuk membaca gelombang dunia ini pikiran. Tapi akhirat bukan pakai pikiran, pakai roh. Nah, roh itulah maka buka hakikat itu. Berdiri nama Allah,
disitulah kita menembus titian siratal mustaqim seperti rambut dibelah tu. Coba bayangkan rambut belah tu itu kan kias. Macam mana nak belah rambut 7 tu, nak belah 2 apa ya? Coba itu kan kias. Macam mana niti ni kata dia? 7 belah 2 ya apa ya kata dia. Nak. Artinya barang itu gaib. Kau dah 7 tu tak ada ke dah. Bagaimana rambut nak belah 7? Tak ada ke dah barang itu, artinya titian siratal mustaqim itu menjadi rahasia kita. Itulah guru tu menanamkan itu untuk supaya kau bisa berjalan menembus alam di luar alam dunia. Dunia di sana lah kau beribadah. Ketemulah kau dengan ini orang-orang suci, orang bersih. Baru terpanggil kau ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang telah tadi memenuhi syarat itu. Sudah disucikan batinnya. Istinja batin sudah benar. Baru istinja batin sudah benar, ada bukti kebenaran. Bawa kau makan jengkol tak bau. Betul kata Pak Guru, carilah di dunia ini. Profesor hebat bagaimanapun bisa menghilangkan bau jengkol tu. Bisa menghilangkan bau petai. Kau tidak dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Ataupun kepada Nabi dulu namanya mukjizat. Itulah senjata. Cobalah hilangkan tu bau petai, bau jengkol itu. Tidak bisa. Kalau dia tidak ditanamkan nur iman, nur kitab itu, tidak aktif dia di dalam, kau tak pernah istinja batin. Kau tak istinja batin, walaupun kau bersihkan dengan 5 drum air, batin kau tetap kotor. Kau kotor batin, tak bisa kau ibadah, percuma kau salat tu. Sia-sia saja yang kau lakukan. Allahu Akbar, tapi sembahannya bukan Tuhan. Sembahan apa? Kerjaan. Sembahannya siapa? Apa lagi? Macam-macam lah. Itulah Tuhan-Tuhan dia di alam dunia. Dia menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Kalau kau tak ketemu ini, pasti Tuhan kamu bukan Allah. Pasti alamat kau ke Tuhan itu salah. Kenapa? Kau tak ketemu guru wali yang mursida. Inilah maksudnya. Inilah perintah. Ikuti perintah. Laksanakan perintah Allah. Ini dalam surah ini kan. Fa'ija sa'alaka ibadi anni fa'ni karib. Hai Muhammad, apabila ada orang bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Falyastajibu li. Apabila hambaku memohon, meminta, pasti aku kabulkan permintaannya. Tapi 3 syarat itu harus kau penuhi. Apa itu? Pertama, kerjakan perintah sesuai dengan perintah Allah. Itulah syaratnya pertama. Kedua, Nabi, jadilah kau orang-orang yang beriman. Setelah kau ngerjakan perintah-perintah sesuai dengan aturan Tuhan, baru jabatan kau itu mukmin. Iman itu sebutan, ya. Kalau mukmin itu orang yang sudah ditanamkan nur kitab dan nur iman itu. Terus yang ketiga apa? Berjalanlah di atas jalan yang benar. Jalan yang ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni artinya apa? Ada keseimbangan dunia dan akhirat. Jasad butuh makan, kerja, cari duit, kan? Ada wadah. Tuhan tu nak beri rezeki, ada wadah, ada tempat. Tapi jangan hidup ni hanya yang dipikirkan makan, duit, ibadah ketinggalan. Ini yang berbahaya. Akhirnya Tuhan kau itu bukan Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, tapi Tuhan kau itulah tadi hawa nafsumu. Kau lebih meninggikan hawa nafsu daripada Tuhan kau. Lebih menomorsatukan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Inilah yang berbahaya. Ya. Jadi apa syaratnya tadi? 3. Pertama, kerjakan perintah Allah. Ketiga, jadilah orang yang beriman sebenar-benarnya beriman. Ketiga, berjalanlah di atas jalan yang lurus, yang benar. Ya, yang benar di atas jalan yang benar ini artinya sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Jadi udah paham belum? Ada enggak wujud Tuhan ini? Kita ni kan sudah di dogma nih. Diberi pemahaman, jangan cari Rasulullah dah meninggal. Kan begitu kan?
Rasulullah dah meninggal. Dah saya bilang, yang mana Jokowi, yang mana Presiden? Rasulullah itu bukan manusia, kawan. Nah, Rasulullah itu bukan orang. Rasulullah itu rahasia batin kau, itu tak pernah mati. Hidup, dia yang selalu membimbing kau, mengajarkan kau. Kalau kau mesra dengan dia, ya, dekat dengan dia, kau akan selalu dibimbingnya. Nah, itulah Rasulullah, itulah Presiden. Kalau orangnya, itu yang menempati Rasul itu ketika dia menempati jasmani, itu orang, itu Nabi namanya. Kalau sekarang Nabi tak ada wali. Nah, ya. Isinya itu tidak pernah mati, estafet. Meninggal ini mursyid, ganti mursyid baru. Meninggal mursyid, ganti mursyid baru. Carilah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul dari kalanganmu sendiri. Tapi Rasul yang sekarang ini tak boleh putus sanadnya kepada Rasulullah karena induknya itu, ya, induknya mursyid itu Rasul Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang apa? Kalau Nabi Muhammad tuh titelnya Rasulullah, kalau guru ini mursyid. Orangnya guru pembimbing, isinya mursyid, irsyad, penunjuk jalan. Orang penunjuk jalan ni bukan kita yang milih. Kau milih, bahaya kau ni. Salah orang kau tunjukkan alamat ni. Nak pergi ke rumah Baim lalu ke rumah Wahab pula sana. Apa pula jadi belok ke sini ni? Kali sampai sana mau pengen ketemu Baim. Bukan orang ini yang nak ketemu ni. Ini abangnya. Salah alamat. Bahaya tak kau guru tu salah alamat? Gampang, yang dibimbing bukan sikit. Mursyid itu coba seluruh Indonesia nih. Kau dah main keluar internasional berapa banyak itu. Kau salah dia menuntun manusia menuju Tuhan, berat nak tanggung jawab risiko guru. Tapi kalau dia betul, wah, kedudukan dia mulia di sisi Allah. Tapi jangan minta, tak boleh minta barang ini. Walaupun kau dipinta, kau harus berpikir dulu 1000 kali, bukan 100 kali, baru 1000 kali. Karena risikonya besar. Bagus bantu-bantu ialah. Kalau salah-salah sikit tu tak ada masalah. Tapi kalau bisa insya Allah kau berjalan dengan bismillah, dengan nama Allah, tak ada. Pasti kau berjalan di atas jalan yang lurus. Karena apa yang kau ucap itu bukan menurut kemauan hawa nafsumu. Inilah kata Tuhan di dalam firman-Nya tadi kan. Tanya Muhammad, apabila orang bertanya, katakan aku dekat. Inilah kedekatan. Antara Tuhan dengan kita ini tak ada antara, jauh tidak berjarak, dekat tidak Kau bersentuhan tuh masih jauh. Kau kita bersentuhan dekat, kata kita kan? Dekat kan? Kata Tuhan ini bukan bersentuhan lagi. Jasmani itu hidup dengan napas. Ya kan? Bisa enggak bicara ini jasmani dengan napas nih? Kalau jasmani tidak dikasih napas, jasmani mati. Napas hidup karena ada roh. Roh itu ujung perjalanan napas. Ujung napas itu roh. Jadi nanti kau udah habis napas kau ni, bawa kau ketemu mana roh tu. Baru kau ketemu diri aslimu. Rupanya diri yang ini diri bayang-bayang. Bergerak yang di dalam, bergerak yang di luar. Melihat yang di dalam, melihat yang di luar. Mendengar yang di dalam, mendengar yang di luar. Berkata yang di dalam, berkata yang di luar. Rupanya inilah diri bayang-bayang ni. Aku yang kuagungkan ini ya tuh sih. Tak pernah dia dinikahkan luar dan dah. Banyak dah orang tak pernah nikah zahir dan batin ni. Kau nikah jasad, cepat. Pandai nak 5, 6 apa. Kan? Ini 5, 6 mantap nih. Karena apa yang dipikirkan jasad dia ya, nafsunya. Maka syarat untuk bisa mengetahui hakikat diri, dia harus nikah dulu. Ya, nikah itu. Itu tadi syarat-syarat nikah ditanamkan nur iman dan nur kita. Baru kau nikah. Baru istri kau ni betul enggak? 4 nih. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat.
Kalau kau tak dinikahkan itu, istri kau hanya satu syariat ya. Nah, itu maksudnya 4 itu pengertian bukan menurutkan nafsu, bukan. Ya, nanti setelah kau bersyariat, kau punya teknik berjalan untuk menembus alam roh. Teknik berjalan menembus alam roh itulah metode untuk menembus alam yang di luar alam dunia. Itulah nama tarekat, berjalan kau. Illah, 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 illah. Takkan diam di tempat pula ini, manggil nih. Bergerak dia, mi'rat dia di dalam tuh. Maka nyaman, nikmat ketika kita sudah masuk ke titiknya itu, nyaman, kau tak ada lagi sudah. Mati kau sudah. Yang ada milik Allah itu yang bergerak. Kau ketemu sudah dengan guru kamu yang sebenar-benarnya guru. Itulah guru batinmu. Dialah nanti akan menunjukkan, ini kau berada di sini, kau berada di sini. Takkan pula kau berzikir nyolet Pak Guru Agus. Di mana saya sekarang nih Pak Guru? Bisa enggak? Ini kau nak berzikir, nak masuk alam roh. Ketika kau menembus alam itu, kau nak cari guru, siapa nak menjelaskan aku ni? Aku di mana sekarang ni? Tak bisa. Yang menjelaskan kau, nanti kau tahu kau berada di mana sekarang ni. Tak bisa kau gunakan ini, alam sana tak bisa ni. Ni matikan dulu. Ini batasnya 24 jam ya. Ya. Kalau masuk ke sana 000. Tak ada lagi dah. Kalau bisa keluar dari 24 jam itu, kau sudah betul-betul, kau sudah tidak lagi, bodoh sudah tak ada apa-apa lagi kau. Betul-betul mati. Pikiran kau sudah mati, buntu sudah. Baru kau tahu ada di alam, di luar alam ini. Itu, di luar 24 jam itu. Karena kan kita hidup 24 jam kan? Coba kau, di luar 24 jam, di situlah kau baru tahu. Ketemu kau dengan guru batinmu, guru sejatimu. Guru itulah yang nanti menunjukkan kau. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kau dah ketemu itu, aman sudah. Tak ada rasa takut, tak ada rasa gentar. La tahab, wala tahjan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar. Dia bersama dengan rahasia Allah. Gurumu sudah ketemu yang sejatinya. Jadi ya, Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, saya hanya sekali lagi mengingatkan kepada kita semua, berhati-hatilah kita ya, sudah mendapatkan ilmu ini, ya. Jangan kita anggap main-main, jangan anggap enteng-enteng ilmu ini. Ya. Ilmu ini sungguh sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kenapa kita tidak tahu kedahsyatannya? Karena kita tidak sungguh-sungguh mengamalkannya. Coba kau betul-betul mengamalkannya. Akan kau temukan. Jadi cerita-cerita itu jangan hanya sekedar cerita. Hanya berdongeng saja. Cerita itu harus diwujudkan, dibuktikan. Supaya apa? Supaya tidak ada rasa ragu-ragu. Supaya yang dulu kita hanya sekedar ilmu yakin karena kata guru. Betul tidak nih? Kata guru, nanti ini di alam lahut ini, alam malakut ni begini, alam jabarut ni begini. Itu cerita. Kau dah ke situ belum? Yang banyak ni kan ustaz-ustaz ni banyak bercerita. Ketika kita tanya, Bapak udah masuk alam akhirat belum? Itu belum lah, karena kan itu cerita dalam Al-Quran, kata dia. Tak mungkin Al-Quran tu bercerita kalau tidak ada bukti. Nabi berjalan ketika Nabi masih hidup di alam dunia. Tidak hanya nunggu mati. Saat ini juga kau akan bisa masuk ke alam-alam di luar alam dunia dengan catatan itu tadi. Ikuti apa yang diajarkan oleh seorang guru wali yang mursida. Karena dia apa? Dia pembawa gelombang tali buhul untuk menuju Allah. Maka ketika kita zikir, kenapa kepala harus ke atas dan ke bawah? Napas betul-betul kita tempatkan dengan tempat yang sesungguhnya. Ya, berzikir itu sebenarnya pada hakikatnya bukan bibir kita. Bibir ini hanya sekedar untuk corong saja, untuk manggil-manggil orang yang bingung ini. Manggil-manggil orang yang tersesat ini. Manggil-manggil orang yang tidak tahu cara beribadah yang benar. Maka panggil apa? Sinilah kau, sinilah kau, sinilah kau, untuk menuju jalan yang
sungguhnya. Maka itu tarikan itu ke atas dan ke bawah itulah tali buhul, itulah jalan ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita di atas, itulah alam akhirat roh. Ketika dia turun ke bawah, alam dunia. Hiduplah kita di dua alam. Ilah, akhirat dunia. Belum mati kita sudah masuk ke alam akhir. Tidak asing lagi kita saat nyawa kita diambil, nyawa kita kembali kepada Allah Rabbul Izzati, kita sudah tidak asing di sana. Kau sudah sering keluar masuk, sering bolak-balik, apalagi yang sudah menetap di sana. Yang 19 bolak-balik ya. Kalau yang 10 sudah punya rumah di sana dia. Tapi yang paham, ya artinya hendaknya jadi bahan renungan kita semua ketika ilmu ini sudah ditunjukkan oleh seorang guru, sungguh-sungguhlah kita untuk mengamalkannya. Karena keselamatan kita bukan ditentukan oleh guru, keselamatan kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Kau berperang sekarang bukan melawan orang lain, berperang melawan dirimu sendiri. Jangan sampai pikiranmu dipenjara. Kau dipenjara oleh dunia. Terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa bahwa satu saat kau akan dipanggil oleh pemilik ini. Kalau itu kau tak siap, wah itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Berbahaya. Pernah kita lihat orang mati terjelah matanya? Pernah enggak? Yang tenjak-tenjak tu. Itu tenjak tu dia tak tahu jalan. Banyak yang tenjak mata tu. Yang sebenar-benarnya kalau dia benar-benar kembali, dia memandang dirinya. Karena tubuh akhirat ataupun diri batin kita itu akan kembali kepada pemiliknya, maka dia wasjud waqtarib. Nah, inilah yang benar. Inilah yang dikatakan kembalinya dalam keadaan husnul khati. Oh, ini bingung dia ni nak ke mana aku ni. Dia jangan dikira tunjak-tunjak Allah tekan ni gini, enggak bisa. Kau tak ada dengan amalan dia tak akan bisa begini. Pasti begini dia. Karena dia bingung jalan gelap ini, buntu jalannya. Tapi kalau dia ada begini, dia menembus. Dia tahu jalan kembali menuju Tuhannya. Kembalilah dengan rida dan diridai oleh Allah. Kau rida melepas milik Allah itu yang dititipkan, diamanahkan Allah kepadamu. Allah reda mengambil miliknya. Itu namanya reda dan diridai. Kau reda melepas milik Allah, Allah reda memanggil kau betul-betul jiwa-jiwa yang suci, tahu jalan kembali kepada Tuhan. Merdekalah kau di sana. Bebaslah hidup. Wali-wali Allah tu dia hidupnya lebih tidak terkurung di dunia ini, sebenarnya sakit. Kecil tempatnya dunia ini. Tapi kau di sana alam yang luas, terbentang. Kau bisa menembus kemana-mana. Merdeka kau. Dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang sudah tahu jalan menembus alam-alam di luar alam dunia. Jadi ibadah itu harus dengan ilmu. Tak bisa hanya sekedar ikut-ikutan, tak bisa. Kalau pengen matinya selamat, wajib menuntut ilmu. Ilmu harus pilih-pilih juga guru ya. Pertama kau cari sanadnya dulu. Guru ini Fatihahnya tersambung tak nih? Banyak Fatihahnya yang di awal Fatihah itu dia menyebut ila hadratin Nabi, tapi dia benar-benar belajar enggak dengan penerus-penerusnya itu. Ya. Ada yang ngaku-ngaku Fatihah kan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi dia tak pernah belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak ini baca Yasin, Fatihah kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kau Fatihah kan tu kau harus berguru dengan dia. Kita Fatihah Syekh Bahauddin, memang pertalian ilmu kita ini ke Syekh Bahauddin Al-Naqsabandi. Oh betul sambungannya. Kau ini bukan enggak murid Syekh Abdul Qadir Jailani, tak ada hubungan, tak ada belajar, tak ada apa, tang-tang ila hadratin Nabi ila Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah.
baru baca Yasin kata dia. Bukan tak boleh ngirimkan tu, tapi jalur kau harus benar dulu. Maka Fatihah kita ini jalurnya benar. Ya sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kau berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya, saya rasa ini dululah yang singkat yang dapat saya sampaikan. Insyaallah lain waktu dan kesempatan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehingga dengan umur yang panjang itu kita dapat manfaatkan sisa-sisa umur kita ini untuk senantiasa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita di saat kembali kepada Allah, tak tahu kapan dan saatnya, kita benar-benar kembali dalam keadaan siap, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.